Berselimut kabut misteri dan diterangi cahaya inspirasi. Selamat datang di Curhat Misteri, tempat di mana kisah-kisah tak terungkap berpadu dengan semangat kehidupan yang menggugah jiwa. Ini bukan sekedar cerita, melainkan jejak-jejak perjalanan yang membangkitkan keberanian di hati kita semua. Saya adalah Aryo, penghantar Anda melewati lorong waktu yang akan membuka pintu rahasia menuju kisah-kisah yang belum pernah terdengar. Bersiaplah, karena hari ini, kami akan mengajak Anda menyusuri episode yang penuh inspirasi, mendorong Anda berpikir, merasakan, dan terinspirasi. Jangan lupa bertanya, berdiskusi, dan berbagi pemikiran Anda. Kini, tutuplah mata, buka pikiran, dan mari kita masuki dunia yang akan mengubah cara kita melihat segalanya. Oh ternyata air sudah mendidih. Yosep kira tukang kue putu lewat, gak mungkin juga jam 1:30 di kampung ada tukang kue putu. Kopi dan rekan sudah siap. Kejadian itu sewaktu Yosep menginap di rumah bibi. Yosep diminta menginap di rumahnya karena mereka semua akan menghadiri undangan keponakan suaminya menikah. Jenuh juga Yosep sendirian di rumah, nonton TV acaranya gak ada yang bagus. Yosep setel musik di HP-nya, sambil ngopi sama goreng singkong saat udara dingin menjelang subuh. Kira-kira jam 3 dini hari, Yosep kaget ada yang teriak, "Maling, maling, maling, ada maling." Yosep keluar, ada orang lari nenteng ayam. Dia lari ke arah belakang rumah, karena belakang rumah bibi Yosep jalan yang tepat buat kabur maling. Yosep lari ke dapur dan jegat samping dapur di luar pas kepergok sama Yosep. Yosep hajar mukanya sekuat tenaga jeduk. 2 ekor ayam yang dia curi pada lepas. Si maling yang Yosep hajar ke lenger. Yosep tarik ke dalam. Yosep umpetin si maling dari kejaran warga. Yosep langsung kunci lagi pintu dapur. Yosep ikat tangan dan kakinya pakai tali rafia. Terus Yosep pura-pura keluar. Ada 4 orang warga menanyakan ke Yosep, "Mang, lihat maling ayam gak larinya kemana? Tadi kelihatannya larinya ke sebelah sini." Terus Yosep jawab, "Justru saya juga mau ngejegat itu maling. Saya lagi tidur ngedenger ada yang teriak ada maling. Gak tahu larinya kemana itu maling. Jangan-jangan lari ke jurang arah belakang." Setelah Yosep bilang sama mereka seperti itu, lalu ke-4 orang itu pada pergi lagi dengan wajah kecewa. Malingnya gak dapet, padahal mah Yosep umpetin. Yosep masuk ke dalam, ke arah dapur lihat hasil tangkapannya. Yosep pengen tahu yang sebenarnya sama itu maling ayam. Yosep tanya langsung sambil bawa tang. "Helu setan tempat sampah, ente orang mana?" "Saya orang kampung yang di seberang Mang, yang bener lu koplak," sambil saya jepit kupingnya pakai tang. "Betul Mang, saya di kampung atas." "Jangan teriak, lu rasain aja ini tang di kuping lu. Kalau lu teriak warga ngedenger lu, gua empanin lu sama warga, mokat lu digebukin." Yosep sudah banyak bertanya sama si maling ayam itu sambil Yosep siksa kuping sama jempol kakinya pakai tang, lalu dia menceritakan awalnya dia nyolong ayam. Dia jujur cerita dengan muka jontor, pelipis matanya berdarah, kupingnya merah. Dia cerita sambil bersumpah, "Mang, saya sumpah demi Allah, saya baru kali ini maling ayam. Anak saya 2 masih pada kecil, anak sama istri saya pada kelaparan, sebutir nasi pun gak ada Mang dari kemarin. Saya bingung, saya kalap, gak ada orang yang bisa mempekerjakan saya. Saya terpaksa maling ayam, rencananya besok pagi ayamnya mau saya jual, uangnya mau saya belikan beras. Sepeser pun saya gak punya uang Mang, demi Allah saya gak punya. Saya terpaksa Mang, saya lapar, anak istri saya juga pada kelaparan." Setelah Yosep mendengar semua cerita dari dia, Yosep bilang sama dia, Oke, saya bisa percaya karena ucap sumpah ente. Besok pagi ente pulang ke rumah ente bareng saya, kalau sampai ente bohong lihat aja nanti." Paginya Yosep ke rumahnya bareng dia. Sesampai di rumahnya, astagfirullahalazim, apa yang dia ceritakan semuanya benar adanya setelah Yosep melihatnya langsung. Tempat tinggalnya sangat tidak layak. Kedua anaknya kurus kering, istrinya juga kurus kering, anaknya yang kecil lemah menangis terus mungkin saking laparnya. Yosep lihat ke dapurnya tidak ada apa-apa sama sekali, yang saya lihat cuma tungku dan panci hitam berisi bongol pisang yang sudah dibersihkan lalu direbus, mungkin rebus bongol pisang itu yang mereka makan. Allahurobi, tiba-tiba air mata Yosep keluar melihat kondisi mereka. Saking belangsaknya bongol pisang pun mereka makan. Di dompet Yosep cuma ada uang 215.000. Yosep kasih istrinya 200.000 dan suruh dia beli beras, minyak sama ikan asin. Yosep bilang kasih makan itu anak-anak. Yosep telepon mantan bosnya yang memiliki villa yang tidak jauh dari tempat tinggalnya dia, yang kebetulan mantan bos Yosep membutuhkan orang untuk mengurus villanya. Yosep bilang ke mantan bosnya, "Pak, udah dapat belum orang yang buat ngurus villa?"
Kalau belum Yosep ada orang yang mau ngurus sama ngejagain villa, orangnya jujur Pak bisa dipercaya. Pak Bos, ya udah Sep kalau situ dapat orang yang bisa dipercaya. Suruh aja langsung ke villa saya, kuncinya dititipin di tempat biasa. Lagian saya gak 2 bulan sekali ke villa itu, urus aja semuanya kalau mau ngolah tanah kebunnya olah aja hasilnya nanti ambil aja buat yang ngolah kebunnya lagian kebunnya juga pasti aman semenjak sekelilingnya saya pasangin pagar. Suruh berangkat sekarang, bawa semua bajunya biar dia ngisi rumah kecil khusus buat yang nunggu villa, biar mereka tinggal di sana, bilangin gajinya sebulan 1.200.000 beras sekarung, saya sekarang lagi di Samarinda pulangnya gak tahu kapan pokoknya urus villanya ya uang besok dikirim buat keperluannya. Sesudah Yosep nelpon mantan bos, Yosep lalu bertanya sama dia, ente mau gak kerja ngurusin villa, gajinya sebulan 1.200.000 dan beras sekarung. Mau mang saya mau. Pokoknya percaya sama saya gak bakalan kurang ajar, demi Allah saya gak bakal kurang ajar. Yosep bilang, oke, saya percaya sama ucap sumpahmu, sekarang nasi sama lauknya udah mateng istri kamu barusan masak, pada makan dulu aja, setelah beres makan kemasi semua pakaian kalian. Yosep lihat mereka makan begitu lahapnya mungkin saking laparnya, Yosep terharu melihat mereka makan. Batin Yosep berkata ternyata masih ada yang lebih sengsara daripada saya lalu kenapa saya harus mengeluh karena susahnya hidup saya? Apakah saya lupa untuk bersyukur atau memang banyak hal yang tidak saya syukuri, bodohnya diri saya ini. Kenapa saya tidak mensyukuri dari banyak hal yang telah saya terima? Kenapa saya selalu mengeluh sedangkan begitu banyaknya yang Tuhan berikan untuk saya? Kenapa mata saya buta terhadap orang yang lebih sengsara dari saya? Setelah mereka selesai makan lalu mereka berkemas Yosep bawa mereka ke villa mantan bosnya. Sesampainya di sana, Yosep bilang sama dia soal segala sesuatunya sesuai perintah bosnya yang baru. Nah ini kunci rumah utama, ente bersihin semuanya yang rapih. Jaga ini villa jangan sampai ada barang yang hilang, kalau sampai ada yang hilang ente udah tahu akibatnya. Yosep gak bakal nyalahin sama setan yang gak kelihatan, Yosep bakal nyalahin ente yang jelas kelihatan kalau sampai ada barang yang hilang. Itu kebunnya kata bos ente luasnya ada 3.000 meter lebih nah ente olah kebun itu terserah sama ente mau ditanemin apa. Hasilnya kata pak bos buat ente semua, bos jarang kesini, jangan sekali-kali bawa masuk orang lain ke villa ini termasuk saudara ente sendiri, awas aja kalau ente coba-coba bawa masuk orang lain ke sini, apalagi orang masuk terus ente nerima bayaran, bonyok muka ente sama saya. Bos gak bakalan minta hasil dari kebun itu semua tergantung kejujuran ente. Kalau ente pengen hidup lebih baik ente mesti mau jujur. Orang-orang yang banyak duitnya nyari orang yang jujur. Kalau mereka udah nemu orang yang jujur mereka bakal ngajarin kepintarannya nyari duit sama orang yang jujur yang bisa dipercaya sama mereka. Ingat ya, kalau ente bisa jujur ente pasti bisa banyak duit. Kalau udah banyak duit ente jangan lupa waktu ente lagi sengsara kayak kemarin malam, jangan nyolong kepunyaan orang. Hati orang baru boleh colong sama ente dengan kejujuran ente. Kalau hatinya udah kecolong sama ente kepunyaannya juga gak bakal sayang dikasihin ke ente. Ente yang jujur ya, tolong jaga nama baik saya di hadapan bos. Yosep mau pulang gara-gara ente semalam nyolong ayam jadi saya semalaman gak tidur. Sesudahnya Yosep pulang dia sama istrinya menangis Yosep omongin begitu. Tak terasa oleh waktu minggu ketemu minggu, bulan ketemu tahun, dia sangat jujur dalam bekerja. Dia tanggung jawab dengan kepercayaan bosnya, semua tugasnya dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kehidupannya sekarang sudah berubah, dia mampu menyekolahkan anak-anaknya, dia bisa menafkahi keluarga kecilnya. Setahun dia bekerja di villa di hadapan bos Yosep ceritakan semuanya tentang dia waktu masa kelamnya. Dia pernah mencuri karena dia memang benar-benar kelaparan. Yosep sengaja menyembunyikannya karena Yosep pikir apakah sepadan nyawa ditukar cuma dengan 2 ekor ayam. Yosep bukan menyelamatkannya cuma menyembunyikannya dari amukan warga yang sudah beringas. Apakah nyawa orang semurah itu sedangkan kita tidak tahu apa sebab sehingga dia mencuri? Apakah dia mencuri karena saking terdesaknya oleh perutnya yang kelaparan? Dan apakah dia mencuri karena memang dia seorang pemalas yang tidak mau bekerja keras? Atau memang karena adanya kesempatan sehingga dia timbul niat tidak baik? Setelah Pak Bos mendengar semua cerita dari Yosep dia menepuk bahu Yosep seraya berkata, kamu mengambil keputusan yang tepat Sep buat mengubah seseorang. Dasar setan kau Sep, lu Sep manusia paling kurang ajar yang pernah aku kenal. Pak ngomong-ngomong saya tadi lupa mau beli rokok di warung Biilah. Gue tahu lu Sep, lu lupa bawa duit bilang aja lu minta dibeliin rokok sama gue. Dasar lu Abu Jahal. Dan begitulah pengembaraan kita menuju dada kisah yang penuh misteri namun menggugah inspirasi pada episode kali ini di Curhat Misteri.
Saya Aryo, sangat berterima kasih telah menjadi pendengar setia yang tidak hanya mencari kesenangan lewat misteri, tapi juga kekuatan lewat inspirasi yang kita bagi. Kisah selanjutnya akan segera hadir, memanggil Anda untuk kembali menyelami kedalaman misteri dan ketinggian semangat. Teruslah menggali, bertanya, dan berinteraksi dengan kami. Jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan tekan bel notifikasi agar Anda tidak ketinggalan satu petualangan pun dari kami. Sampai jumpa di kegelapan misteri selanjutnya yang akan kita terangi bersama. Teruslah menginspirasi dan terinspirasi. Salam hangat dan terima kasih telah memilih untuk berkelana bersama Curhat Misteri. Hingga nanti, teruslah berjaga dalam misteri, dan merenung dalam inspirasi.